Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ardiansyah dengan NIM 0481577717. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 dari pemrograman berbasis desktop, dimana soalnya itu adalah Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi seperti input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan atau minuman. Pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Ketiga, itu ada menghitung total biaya, di mana itu program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya itu total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan itu melebihi 50.000. 4, itu ada mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Oke, saya di sini sudah men-setup Java di Visual Studio Code. Oke, saya akan langsung ketik saja untuk kodenya. Oke, di sini saya sudah mengetik semua kodenya dan saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama adalah ada kelas menu di sini. Nah, kelas ini berfungsi sebagai blueprint untuk menyimpan data setiap menu. Di dalamnya itu ada 3 atribut seperti nama itu string, harga integer, dan kategori itu string. Kelas ini memiliki konstruktor untuk membuat objek menu baru. Dan untuk file main Java, di bagian atas kelas main saya menggunakan sebuah array bernama daftar menu. Di sini saya menggunakan daftar menu untuk menyimpan semua data menu sesuai petunjuk. Saya telah mengisinya dengan 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Jadi sudah memenuhi syarat minimal 4 menu per kategori. Dan ini ada tampilkan menu, aturan tanpa loop. Selanjutnya saya membuat metode tampilkan menu. Fungsinya adalah untuk mencetak daftar menu ke layar dan sesuai petunjuk. Ini sudah dikelompokkan berdasarkan kategori, yaitu makanan dan minuman. Yang paling penting, sesuai petunjuk tidak menggunakan struktur pengulangan atau looping. Oke. Dan di bawahnya ada terima pesanan. Ini juga tidak menggunakan loop karena pesanan dibatasi 4, maksimal 4. Itu saya meminta input pengguna secara manual sebanyak 4 kali. Menu 1, jumlah 1, menu 2, jumlah 2, dan seterusnya tanpa menggunakan loop. Dan selanjutnya ada ini ya, get harga menu. Untuk struktur kepuasan saya menggunakannya di beberapa tempat. Pertama, saya menggunakan switch case di metode get harga menu dan get kategori menu.
Nah, ini adalah cara saya mencari harga dan kategori menu berdasarkan namanya tanpa harus melooping array. Kedua, dan ini yang utama, saya menggunakan struktur if else if di dalam metode hitung dan cetak struk. Kedua dan ini yang utama, saya menggunakan struktur if else di dalam metode hitung cetak struk. Struktur ini saya gunakan untuk mengimplementasikan aturan diskon. Aturan diskon di sini. Jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, program akan memberikan diskon 10%, atau jika tidak, total biaya melebihi 50.000, program akan memberikan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu minuman yang dipesan. 3. Jika tidak keduanya, maka tidak ada diskon. Metode ini juga sudah menghitung total biaya ditambah pajak 10% dan biaya layanan 20.000. Lalu mencetak struk lengkapnya ke layar. Oke, sekarang saya akan mendemokan 3 skenario struktur keputusan sesuai petunjuk. Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi, sedangkan aplikasi tersebut input menu restoran, program sudah ada. Oke, mungkin saya akan mencobanya. Skenario pertama, total di bawah 50.000 tidak dapat diskon. Di sini kita bisa langsung play saja. Kita fullin aja. Untuk skenario pertama kita tuh berbelanja di bawah 50.000 dan agar tidak dapat diskon, oke. Di sini saya akan memesan nasi goreng satu saja. Di sini kita input nasi goreng, enter, kita di enter, jumlahnya 1. Ini kita kosongkan saja. Dan sesuai dengan apa yang kita bilang tadi, nasi goreng satu di bawah 50.000 tidak mendapatkan diskon dengan dikenai pajak 10% yaitu 2.500 dan biaya layanan 20.000 dan total yang dibayar itu 47.500. Oke, skenario kedua, kita akan berbelanja total di atas 50.000, dapat beli satu gratis satu minuman. Kita akan jalankan lagi di sini. Kita akan play lagi. Dan sini saya akan memesan ayam bakar 2. Ayam bakar jumlahnya itu 2. Setelah itu es teh manis jumlahnya 1. Es teh manis jumlahnya 1 dan sisanya kita kosongkan saja. Nah, di sini saya pesan 2 ayam bakar 60.000 dan 1 es teh manis 8.000. Total pesanan 68.000. Ini di atas 50.000. Sesuai aturan saya mendapat gratis 1 es teh manis seharga 8.000. Total akhirnya sudah dikurangi. Dan ini gratis 1 es teh manis. Oke, skenario ketiga. Total di atas 100.000 dapat diskon 10%. Dan sini saya akan jalankan lagi programnya. Di sini saya akan membeli ayam bakar dengan jumlahnya mungkin 4 dan sisanya kita kosongkan saja. Nah, di sini saya pesan 4 ayam bakar 120.000 karena totalnya
di atas 100.000 saya mendapat diskon 10%, yaitu 12.000. Seterusnya sudah menghitung total biaya yang bayar setelah diskon. Ini adalah totalnya 140.000 dan ini diskonnya. Oke, sekian penjelasan saya untuk tugas praktik 1 ini. Program ini sudah memenuhi semua kriteria yang diminta. Mungkin sekian saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.